value-value tauhid yang rezeki itu benar-benar dari Allah itu bakal kerasa selama kita ya udah fokus kita menjaga ridho Allah, menjaga kejujuran, integritas kita. Mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian konsumen, transparan dengan kondisi itu mereka jauh lebih apresiasi dibandingkan gimmick-gimmick yang nyatanya nggak ada, gimmick-gimmick yang nyatanya menipu. Mereka akan jauh lebih respect ketika kita yaudah kita kualitas kita seperti ini, kondisi kita seperti ini, kalau kamu oke, ayo kita akad. Kalau enggak, ya silahkan cari ke toko yang lain. Bangun sistem dan bukan hanya modal. Yang menariknya adalah, ketika seorang pengusaha yang fokus pada fondasi berkah, dia nggak semata-mata mencari untung, tapi dia akan fokus menjaga reputasi, nilai-nilai kejujuran. Walaupun nanti kalau dia udah nggak ada umurnya nggak panjang, terus nanti dilanjutkan oleh anak keturunannya atau dilanjutkan oleh profesional, dia akan menjaga norma etik yang telah dicanangkan. Contohnya, konsisten menjaga kualitas bahan. Ya udah, mungkin si pengusaha nggak selalu standby di usahanya, mungkin dia juga punya urusan yang lain, tapi karena dia sudah membangun sistem tersebut, apa yang dipesan itu yang dikasih, walaupun mungkin margin keuntungannya sedikit, tapi ya udah dia fokus ngasih manfaat sesuai dengan yang diakadkan di awal. Nggak menurunkan kualitas, karena sekalinya konsumen kecewa, itu akan merusak reputasi dia sebagai pengusaha, dan dia juga menganggap dia berbohong, dia berkhianat juga sama Allah. Jadi fokusnya adalah dia akan menjaga kualitas, baik nanti dia yang melaksanakan atau mungkin karyawan-karyawannya ya udah disesuaikan dengan standar SOP yang udah disesuaikan. Semisal si ownernya ada kegiatan lain dengan sistem yang udah dibangun, dengan standar etik moral yang udah ditentukan, ya udah timnya akan menjalankan apa-apa yang udah disesuaikan dengan SOP yang dibuat di awal. Misalnya ada produk, ternyata produk itu cacat, dan ketika seorang pengusahanya fokus pada integritas, ya udah dia akan menanggung risiko misalnya barangnya rusaknya karena si kita sebagai pengusaha, ya udah dia akan tanggung jawab, nggak kabur, nggak menipu, nggak menghilang yang merugikan ke konsumen. Walaupun mungkin si ownernya nggak standby di toko, nggak standby di pabrik, tapi karena karyawannya udah tahu batas norma etis yang ditentukan oleh owner dan perusahaan, ya udah dia akan mengikuti standar ikutan ganti rugi, misalnya nggak sesuai produk. Misalnya konsumen komplain, kenapa produk saya jelek, nggak sesuai sama yang digambar, ya udah dia akan tanggung jawab dan memberikan ganti ke konsumen, sehingga apa yang dijanjikan ya udah itu yang dikasih. Bagi seorang pengusaha yang fokus ke berkah, integritas dan kejujuran itu adalah non-negotiable. Karena kita sebagai muslim, patokan kita mencontoh bagaimana Rasulullah ya. Rasulullah emang kejujuran itu adalah marketing terbaik. Percaya nggak percaya ya, sebagai muslim itu kita kadang ya, kita udah jujur nih sama konsumen, spek saya gini. Kalau kamu mau spek lebih, kamu cari aja ke toko A atau ke toko B, karena di kita nggak ada yang kayak gitu. Tapi yang namanya hati juga Allah yang menentukan ya. Dan kadang konsumen itu malah lebih tertarik dengan kita yang terbuka, kita yang jujur di awal, dengan kualitas kita seperti itu. Akhirnya dia nggak jadi nyari spek yang dia inginkan, tapi ya udah dia malah transaksi ke kita. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu, itu benar-benar kayak tauhid kita juga bertambah. Jadi saat kita jualan, saat kita buka bisnis, saat kita dagang, value-value tauhid yang rezeki itu benar-benar dari Allah itu bakal kerasa selama kita ya udah fokus kita menjaga ridho Allah, menjaga kejujuran, integritas kita. Mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian konsumen, transparan dengan kondisi itu mereka jauh lebih apresiasi dibandingkan gimmick-gimmick yang nyatanya nggak ada, gimmick-gimmick yang nyatanya menipu. Mereka akan jauh lebih respect ketika kita yaudah kita kualitas kita seperti ini, kondisi kita seperti ini, kalau kamu oke, ayo kita akad. Kalau enggak, ya silahkan cari ke toko yang lain. Dan ketika kita berani untuk menyampaikan seperti itu, justru konsumen bisa lebih respect, dan ya kita walau alam ya, hati orang lain Allah yang mengendalikan, tapi sebagai muslim, menjaga integritas non-negotiable.
Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Efeknya nggak cuma saat ini, tapi efeknya juga bisa turun-temurun jangka panjang. Yang menjadi pertanyaan adalah, haruskah kita kaya? Sebagai muslim, kaya itu masing-masing ada yang merasa butuh, ada yang tidak. Refleksi dari buku ini tuh sebenarnya buku bisnis ya, konsep bisnis, tapi konsep bisnis yang diselaraskan dengan bagaimana Islam mengajarkan kita dalam konsep bisnis. Jadi kayak banyak pemahaman-pemahaman yang membuat kita rancu tentang konsep bisnis yang terlalu duniawi, tapi buku ini bikin kita sadar kalau kita emang bisnis, jangan semata-mata hanya mengejar profit keuntungan pribadi. Gimana bisnis kita itu selain bermanfaat untuk konsumen, tapi juga kita punya tanggung jawab moral ke sekitar. Kita gimana menggaji yang layak untuk karyawan kita, bagaimana bisnis kita itu tidak merugikan lingkungan, bagaimana bisnis kita bisa jadi jalan kita untuk semakin dekat ke Allah. Mungkin dengan bisnis kita itu, dengan keuntungan yang kita dapatkan, kita bisa jadi sedekah. Dengan kita punya bisnis, kita punya profit, kita bisa umroh. Jadi kaya itu, buku ini banyak menyentil sisi-sisi duniawi yang mungkin kalau kamu ngerasa kamu terlalu duniawi yang mengejar orientasi dan akhirnya kewalahan, overwhelmed, coba deh baca buku ini. Buku ini bikin kita sadar sebenarnya angka cukup kita itu berapa. Apakah misalnya kita udah punya satu mobil, terus kita pengen mobil 2, 3, 4, 5, nggak kenyang-kenyang. Tapi apakah sekedar itu manfaat dari profit yang kita punya? Apakah sekedar dengan kita punya profit yang banyak, terus kita jadi mewah-mewah flexing di mana-mana? Tapi yang diajarin di buku ini ya, ketika kita punya profit, jangan mengejar flexing di mana-mana, tapi keuntungan yang kita dapatkan itu ya kita kembalikan lagi ke orang-orang di sekitar. Mungkin dengan kita berzakat, dengan kita membantu orang sekitar, memberikan gaji yang layak untuk karyawan. Soalnya juga banyak kan, ada karyawan-karyawan yang ownernya bisa flexing di mana-mana, tapi karyawannya digaji jauh dari kata layak. Buku ini cocok untuk kamu yang udah punya bisnis, ataupun mau punya bisnis, tapi kayak gak tahu bisnis itu harusnya kayak gimana, soalnya terlalu banyak owner-owner yang flexing, owner-owner yang jauh dari norma-norma yang seharusnya. Dan buku ini cocok untuk kamu baca, biar kamu nggak salah arah, biar kamu nggak salah mazhab, nggak salah orientasi. Dan kalaupun kamu udah terjun ke bisnis, tapi kayak hilang arah, nah buku ini cocok kamu baca, biar kamu itu kembali ke jalan seharusnya. Ya, silahkan untuk kaya, silahkan untuk punya bisnis, tapi niatkan bisnis kita itu ya untuk mengejar ridho Allah sebagai jalan untuk ibadah. Kalau kamu mau baca buku ini juga, silahkan klik link di bio. Assalamualaikum.